Hasil pertarungan kualifikasi tingkat alam semesta telah ditetapkan, dengan Luo Feng menonjol berkat kekuatannya yang tak terbantahkan, jauh melampaui para jenius lainnya di angkatannya. Namun, seberapa kuat sebenarnya para jenius lainnya? Antara Luo Feng dan Fei Tuo, siapakah yang terkuat? Dan di mana peringkat karakter baru dalam bagan kekuatan? Sebelum memberikan spoiler hari ini, mari kita lakukan analisis perbandingan kekuatan yang komprehensif. Mari kita mulai dengan menganalisis kekuatan Jiang Mo, Qian Sui, Ai Chen, dan Wuka. Di antara anggota tingkat alam semesta di ruang kosong permulaan, mereka berada di peringkat terbawah. Alasannya sederhana, mereka baru bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual selama 100 tahun dan hanya mencapai tingkat kelima jembatan surga dalam pemahaman hukum asal, yang tertinggal jauh dibandingkan anggota veteran yang telah berlatih selama lebih dari 1000 tahun. Faktanya, bahkan anggota veteran terlemah di ruang kosong permulaan telah menerobos ke tingkat ke-6 jembatan surga. Di antara anggota baru ini, bakat kultivasi Jiang Mo sedikit lebih lemah, sedangkan kekuatan tempur Wuka lebih menonjol. Wuka, bagaimanapun, memiliki garis keturunan tingkat atas di antara klan manusia, dengan bakat luar biasa yang memungkinkannya berkembang lebih cepat dibandingkan anggota lainnya. Adapun Long Yun, meskipun menjadi anggota ruang kosong primordial, kekuatan sebenarnya tidak jauh berbeda dari anggota baru di ruang kosong permulaan. Ia dapat bergabung dengan ruang kosong primordial lebih karena batas waktu kompetisi daripada kekuatan tempur yang luar biasa. Namun, Long Yun memiliki tekad yang tak tergoyahkan untuk berkembang dan dapat menandingi Wuka dalam kecepatan kultivasi. Akibatnya, kekuatan tempur mereka saat ini hampir setara. Oleh karena itu, kecuali Long Yun mengalami lompatan kekuatan yang signifikan sebelum pertarungan kualifikasi tingkat alam semesta berikutnya, ia kemungkinan akan mengalami nasib yang sama seperti Wuka dan lainnya, yaitu diturunkan ke ruang kosong alam semesta. Meskipun Rong Jun telah menerobos ke tingkat ke-6 jembatan surga dan jelas lebih kuat dari Long Yun dan yang lainnya, sebagai seorang pejuang tipe tempur, meskipun hanya berlatih selama lebih dari 100 tahun, keterampilan tempurnya setara dengan anggota veteran yang telah berlatih setidaknya selama 1000 tahun. Di antara 30 anggota veteran, pencapaian Rong Jun yang mencapai tingkat rata-rata dan berada di peringkat 20 besar sudah merupakan prestasi luar biasa bagi anggota baru. Apakah Anda penasaran mengapa Rong Jun, meskipun kekuatan dan bakat kultivasinya lebih rendah daripada Bolan dan Luo Feng, sudah diterima sebagai murid oleh Yang Mulia Alam Semesta ketika ia baru mencapai tingkat alam semesta? Alasannya terletak pada penampilan dan auranya, yang sangat mirip dengan pendiri dojo kapak raksasa. Sebagai keturunan dewa sejati dengan bakat luar biasa, jika ia tidak mengalami kemunduran, pencapaiannya di masa depan pasti akan luar biasa. Adapun Bolan, meskipun ia dikalahkan oleh Luo Feng dalam pertarungan kualifikasi dan diturunkan ke ruang kosong permulaan, ia telah menerobos ke tingkat ke-7 jembatan surga. Dengan kekuatannya, ia dapat menempati peringkat 3 besar di ruang kosong permulaan. Faktanya, dalam hal pemahaman hukum, Luo Feng mengakui bahwa ia belum bisa menandingi Bolan saat ini. Inilah alasan mengapa dalam pertarungan kualifikasi, Luo Feng tidak dapat mengalahkan Bolan hanya dengan pemahaman hukum dan bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, ketika Luo Feng menggunakan teknik rahasia amplitudo energi roh, ia mampu membalikkan situasi dengan cepat. Saya akan menjelaskan alasannya nanti. Misalkan Luo Feng belum menerobos ke tingkat penguasa domain. Berdasarkan kekuatannya saat ini, kecuali ia menggunakan teknik rahasia amplitudo energi roh, ia tidak dapat menempati peringkat pertama di antara anggota tingkat alam semesta di ruang kosong primordial. Alasannya adalah meskipun ia telah berlatih selama 50 tahun sejak bergabung dengan ruang kosong primordial, dalam hal pemahaman hukum asal, ia masih berada di puncak tingkat ke-7 jembatan surga, dengan perjalanan yang panjang sebelum mencapai tingkat ke-8. Sementara itu, Fei Tuo sudah menerobos ke tingkat ke-8 jembatan surga, menjadikannya jenius terkuat di antara anggota tingkat alam semesta. Oleh karena itu, tanpa mengandalkan teknik rahasia amplitudo energi roh yang kuat, Luo Feng tidak dapat mengalahkan Fei Tuo. Apakah Anda penasaran di mana posisi Hong di antara mereka? Meskipun Hong berhasil melewati ilusi yang diatur oleh roh ilusi raja dan bergabung dengan camp pelatihan elit dojo kapak raksasa, ia tidak dapat memperoleh ruang nutrisi seperti anggota inti, sehingga atribut fisiknya tidak dapat berkembang ke tingkat tertinggi untuk levelnya. Oleh karena itu, berdasarkan penyerapan energi kosmik secara normal, kultivasinya selama hampir 200 tahun kemungkinan besar akan menempatkannya di tingkat menengah dari tingkat alam semesta.
Jika kita mengasumsikan bahwa Hong telah mencapai tingkat ke-9 di tingkat alam semesta, bahkan dibandingkan dengan anggota inti perusahaan alam semesta virtual, jika ditempatkan di tingkat terendah anggota inti, ruang kosong kiamat, ia masih akan berada di peringkat terbawah. Bagaimanapun, meskipun Master Roh yang mahir dalam ilusi tidak dapat memengaruhi Hong, sebagai anggota inti, mereka dapat dengan mudah mengalahkannya menggunakan senjata roh mereka. Meskipun Hong memiliki kemauan yang kuat dan telah menjadi anggota elit, masih ada kesenjangan antara dirinya dan anggota inti. Tentu saja, alasan utama lambatnya kemajuan pelatihan Hong adalah kurangnya sumber daya yang memadai dan lingkungan yang lebih baik. Elemen hukum asal di ruang kosong atau alam rahasia alam semesta jauh lebih terkonsentrasi, yang dapat membantu Hong memahami hukum dengan lebih cepat. Namun, pelatihan di planet lain tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan ini. Mungkin Anda penasaran mengapa saya memasukkan Hong dalam analisis ini. Alasannya adalah karena dia juga seorang jenius. Apakah Anda ingat Laut Meraj yang dilewati Luo Feng? Pencapaian Luo Feng mengejutkan para petinggi perusahaan alam semesta virtual, sehingga mereka mulai memperhatikannya. Setelah Hong melewati Laut Meraj, para petinggi dojo kapak raksasa menjadi terkejut. Mereka tidak hanya memblokir berita tentang Hong, tetapi juga langsung menjadikannya murid tidak resmi dari seorang dewa sejati dan murid dari seorang penguasa alam semesta, seketika meningkatkan statusnya di atas Luo Feng. Anda mungkin bertanya-tanya, jika mereka ingin menerima Hong sebagai murid, mengapa tidak langsung menjadikannya murid resmi daripada murid tidak resmi? Ini terutama untuk menghindari menimbulkan ketidakpuasan di antara anggota tingkat tinggi dojo kapak raksasa lainnya, yang mungkin merasa Hong tidak layak mendapatkan posisi tersebut. Pada saat yang sama, ini juga merupakan ujian bagi Hong. Bagi makhluk terkuat di alam semesta awal, jika Hong tidak mampu memenuhi persyaratan dasar untuk menjadi abadi, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi murid seorang dewa sejati. Perlu dicatat bahwa bakat Hong nyaris menempati peringkat 10 besar di antara semua manusia. Meskipun demikian, peluangnya untuk menembus menjadi dewa sejati abadi masih sangat rendah. Dibandingkan dengan makhluk kuat dari benua asal, bakat Hong bisa dianggap biasa saja, bahkan tidak berarti. Kesenjangan antara dia dan Luo Feng bagaikan jurang yang sangat dalam, karena Luo Feng adalah orang dengan bakat kultivasi tertinggi di seluruh dunia asal. Lalu, bagaimana dengan kekasih Hong, Ji Qing? Meskipun anggota inti dari aliansi tentara bayaran alam semesta tidak memiliki ketenaran dan status sebesar anggota inti perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak raksasa, kekuatannya sama sekali tidak kalah. Dia menjadi murid Raja Roh Ilusi saat berada di tingkat stelar dan berhasil diterima menjadi anggota inti aliansi tentara bayaran alam semesta, membuktikan bahwa bakatnya sebanding dengan Bolan. Jika dia berada di tingkat alam semesta, tidak diragukan lagi kekuatannya akan menyaingi 3 anggota teratas dari ruang kosong awal perusahaan alam semesta virtual atau bahkan anggota ruang kosong primordial. Namun, tim produksi merancang inti kehidupan untuk Ji Qing, yang berarti bahwa tingkatnya saat ini adalah penguasa domain, berbeda dari deskripsi dalam novel. Jika waktu pelatihannya serupa dengan Rong Jun, Wuka, dan yang lainnya, kekuatannya kemungkinan besar akan lebih dekat dengan anggota tingkat menengah atau bawah dari ruang kosong awal perusahaan alam semesta virtual. Alasannya sederhana, jika dia telah mencapai tingkat anggota ruang kosong primordial dalam waktu pelatihan yang begitu singkat, Yang Mulia alam semesta pasti sudah menerimanya sebagai murid. Jelas, hal itu belum terjadi. Demikian pula, Luo Feng, yang juga berlatih dalam waktu singkat, dengan pemahamannya saat ini tentang hukum asal, berada di peringkat paling bawah baik di ruang kosong primordial maupun di ruang kosong awal. Dalam video sebelumnya, ketika saya menyebutkan bahwa Luo Feng adalah penguasa domain terlemah, beberapa orang mengira saya berbicara omong kosong, tetapi kenyataannya tidak demikian. Alasannya adalah Luo Feng baru melewati tingkat ke-7 jembatan surga, sementara penguasa domain terlemah di ruang kosong primordial sudah melewati tingkat ke-10, dan yang terkuat bahkan telah menembus tingkat ke-11. Perbedaan kekuatan di antara tingkat-tingkat ini sangat besar. Bahkan dibandingkan dengan penguasa domain di ruang kosong awal, Luo Feng masih memiliki kesenjangan, karena penguasa domain terlemah di ruang kosong awal sudah melewati tingkat ke-8 jembatan surga. Dari catatan tantangan jembatan surga, dapat dilihat bahwa Bei Chuang, yang akan segera bertarung dengan Luo Feng, memiliki kekuatan rata-rata dari anggota tingkat penguasa domain di ruang kosong awal. Ini berarti, hanya mengandalkan pemahamannya tentang hukum asal, Luo Feng tidak dapat mengalahkan Bei Chuang. Alasannya adalah karena kekuatan Bei Chuang sudah cukup untuk menembus tingkat ke-9 jembatan surga, dan saudaranya bahkan telah menembus tingkat ke-10.
Kesenjangan antara tingkat ke-7 dan tingkat ke-9 sangat besar, sehingga ketika Luo Feng melawan Bei Chuang, ia harus segera mengaktifkan lebih dari 3.000 kali penguatan energi rohnya untuk mencapai kekuatan tingkat ke-9. Namun, senjata Yanshen berasal dari klan tanduk emas, yang lebih mahir daripada manusia dalam menggunakan senjata Yanshen. Oleh karena itu, Bei Chuang yang juga menggunakan senjata Yanshen memiliki keunggulan dan mengendalikan jalannya pertempuran. Melihat bahwa kemenangan tidak mungkin tercapai, Luo Feng segera menggunakan teknik rahasia unik binatang bertanduk emas untuk meningkatkan kesadarannya, sambil secara bersamaan menggunakan kekuatan sungai darah untuk meningkatkan kompatibilitas dengan hukum asal, seketika meningkatkan kekuatannya ke puncak tingkat ke-9 jembatan surga. Perubahan ini menyebabkan situasi berbalik secara tiba-tiba, dan serangan Luo Feng menjadi lebih kuat dan lebih mematikan dibandingkan dengan Bei Chuang. Namun, karena kekuatannya terlalu luar biasa, dan Luo Feng tidak memiliki dominasi mutlak, serangannya tidak dapat ditarik kembali tepat waktu. Jika bukan karena intervensi tetua Si Fan Qi untuk melindungi Bei Chuang sudah pasti akan terbunuh oleh serangan Luo Feng dan tewas di tempat. Seperti yang bisa kita lihat, meskipun catatan tantangan jembatan surga hanya menunjukkan perbedaan satu tingkat, perbedaan kekuatan sebenarnya sangat besar. Bagaimanapun, dari pertempuran antara Luo Feng dan Bei Chuang, jelas terlihat bahwa perbedaan antara kekuatan biasa di tingkat ke-9 dan kekuatan puncak di tingkat ke-9 sangatlah nyata. Oleh karena itu, ketika menghadapi saudara Bei Chuang, Luo Feng hampir tidak memiliki peluang untuk menang dan bahkan mungkin mengalami kekalahan telak. Demikian pula, di antara anggota tingkat penguasa domain di ruang kosong primordial, Luo Feng tidak diragukan lagi adalah yang terlemah, dan ia akan sulit bahkan untuk menempati peringkat 3 besar di ruang kosong awal. Apakah Anda penasaran tentang perbandingan kekuatan tempur antara klon klan Mosha dan binatang bertanduk emas? Keduanya berada di tingkat penguasa domain 9. Mari kita bahas terlebih dahulu klon klan Mosha. Penting untuk memahami bahwa tidak peduli klon manapun, kesadaran mereka saling terhubung dan pada dasarnya adalah kesadaran Luo Feng. Ini berarti mereka tidak hanya memiliki tingkat pengetahuan yang sama, tetapi pemahaman mereka tentang hukum asal juga persis sama. Akibatnya, dalam hal memahami hukum asal, klon klan Mosha hanya berada di puncak tingkat ke-7 di jembatan langit. Namun, berbeda dengan tubuh manusia, inti kristal klan Mosha memiliki inskripsi rahasia yang memungkinkannya lebih baik menyatu dengan hukum asal ruang. Meskipun tingkat pemahamannya tetap di tingkat ke-7, klon ini dapat memberikan efek mendekati puncak tingkat ke-9, atau bahkan tingkat ke-10. Perlu dicatat bahwa ujian jembatan langit untuk pemahaman hukum memerlukan perubahan kualitatif setiap 3 tingkat untuk berhasil maju. Oleh karena itu, meskipun klon klan Mosha dapat memanfaatkan keunggulan hukum ruang dengan lebih baik, kekuatannya secara keseluruhan tidak jauh lebih besar dibandingkan dengan tubuh manusia. Bagaimanapun, klon klan Mosha tidak dapat mengandalkan amplifikasi energi roh atau kekuatan sungai darah. Satu-satunya keunggulannya terletak pada kekuatan ledakannya dalam pertempuran, memungkinkannya menunjukkan kecepatan luar biasa. Ledakan kekuatan ini membuatnya lebih lincah dan serbaguna dalam pertempuran. Selain itu, klan Mosha sendiri mendapat dukungan dari hukum asal ruang. Meskipun berada di tingkat penguasa domain 9 yang sama, binatang bertanduk emas, yang memiliki garis keturunan puncak, adalah klon terkuat di antara semua klon lainnya. Mirip dengan tubuh manusia, binatang bertanduk emas adalah makhluk hidup berdaging yang mampu menggunakan teknik rahasia amplifikasi, dan dalam beberapa aspek, ia bahkan dapat melampaui tubuh manusia dalam kekuatan. Keunggulan uniknya terletak pada kemampuannya menggunakan teknik rahasia eksklusif, Dewa Dunia, yang secara instan meningkatkan atribut fisiknya. Selain itu, kekuatan dari 100 kristal sungai darah memungkinkan binatang bertanduk emas mengalami lompatan kualitatif dalam kekuatan, mencapai tingkat ke-10 di jembatan langit, atau bahkan mendekati tingkat ke-11. Ini membuat binatang bertanduk emas berada di peringkat 3 besar di antara anggota tingkat penguasa domain di ruang kosong primordial. Tentu saja, ini terutama disebabkan oleh waktu pelatihan Luo Feng yang lebih singkat dibandingkan dengan anggota yang lebih tua yang telah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun. Jika tidak, binatang bertanduk emas pasti akan menduduki posisi teratas. Apakah Anda bertanya-tanya mengapa para jenius di perusahaan alam semesta virtual dapat mengalahkan musuh di tingkat yang lebih tinggi? Untuk membantu Anda memahami dengan lebih mudah, kita dapat membandingkannya dengan penguasa dunia biasa. Secara umum, penguasa dunia tingkat rendah hanya mencapai tingkat ke-6 pemahaman hukum asal dan dunia dalam mereka belum mencapai batasnya. Akibatnya, efek penekanan proyeksi dunia terhadap penguasa domain tingkat 9 relatif lemah.
Efek penekanan ini sangat berkaitan dengan waktu, di mana semakin lama waktu, semakin kuat tekanannya. Namun, penguasa domain yang berbakat, berkat pemahaman hukum yang luar biasa, dapat dengan cepat mengakhiri pertarungan dengan melepaskan ledakan kekuatan untuk mengalahkan penguasa dunia tingkat rendah. Inilah sebabnya mengapa meskipun Luo Feng hanya berada di tingkat penguasa domain 9, ia dapat dengan mudah membunuh penguasa dunia tingkat 3. Tentu saja, pembunuhan lintas tingkat hanya berlaku bagi para jenius sejati. Sebagai contoh, Nuo Lanshan, meskipun memegang medali kapak raksasa yang menandakan bakatnya yang luar biasa, hanya dianggap sebagai elit di galaksi. Ia hampir tak terkalahkan di tingkatnya di galaksi tetapi tetap tidak dapat mengalahkan musuh di tingkat yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan jenius sejati di alam semesta, perbedaan kekuatan sangatlah besar. Kembali ke Luo Feng, meskipun saat ini pemahamannya tentang hukum asal tertinggal dibandingkan dengan anggota lainnya, ini hanya bersifat sementara. Alasannya adalah setelah pertarungannya dengan Bei Chuang, penatua Si Fen Qi akan membawa Luo Feng ke Menara Prasasti Suci untuk pemahaman lebih lanjut. Prasasti Suci dari klan bertanduk emas, mirip dengan prasasti kekacauan milik manusia, dapat membantu para prajurit memahami hukum asal. Ketika Luo Feng mulai memahami, dunia dalamnya tiba-tiba mengalami transformasi, memasuki proses evolusi menjadi penguasa dunia. Selama proses ini, sejumlah besar energi logam terkondensasi menjadi batu dunia bertanduk emas, yang merupakan satu-satunya kesempatan bagi binatang bertanduk emas untuk menerobos menjadi penguasa dunia. Batu dunia bertanduk emas mengandung atribut logam dan ruang, dan ini selaras sempurna dengan Luo Feng, menjadikannya bahan ideal untuk menempa senjata. Saat menerobos menjadi penguasa dunia, dunia dalam secara aktif menjangkau dan terhubung dengan asal alam semesta, memenuhi dunia dalam dengan sejumlah besar energi kosmik, mengubahnya menjadi dunia sejati yang mampu menampung kehidupan. Energi kosmik berlebih kemudian terkondensasi menjadi kristal alam semesta, yang merupakan mata uang universal di alam semesta. Dunia dalam seorang penguasa dunia biasa berukuran sekitar 10.000 km, sedangkan dunia dalam binatang bertanduk emas setidaknya 1.000 kali lipat dari manusia. Ini berarti setelah Luo Feng menerobos menjadi penguasa dunia, ia akan memperoleh sejumlah besar kristal alam semesta, secara signifikan meningkatkan kekayaannya. Namun, para prajurit umumnya tidak menggunakan kristal alam semesta yang terkondensasi di dunia dalam mereka untuk perdagangan. Ini karena, dalam pertempuran, ketika terluka atau ketika terlalu banyak energi yang dikonsumsi, kristal alam semesta dapat menjadi tambahan yang sangat baik. Selain itu, dunia dalam yang luas membawa lebih banyak keuntungan bagi Luo Feng. Dalam pertempuran, stabilitas dan kemampuan penekanan proyeksi dunia secara langsung terkait dengan ukuran dunia dalam. Seorang abadi biasa, bahkan tanpa menyerang, dapat menekan seorang penguasa dunia puncak hanya dengan domain hukumnya. Bagaimanapun, dunia dalam seorang penguasa dunia manusia biasanya hanya 10.000 km, sedangkan domain hukum seorang abadi setara dengan proyeksi dunia sekitar 30 juta kilometer. Bayangkan, binatang bertanduk emas dengan proyeksi dunia 90 juta kilometer, para abadi biasa tidak lebih dari sekadar lelucon di hadapannya. Dan inilah kekuatan luar biasa yang akan dimiliki Luo Feng di masa depan. Setelah Luo Feng menembus tingkat penguasa dunia di dunia dalamnya, baik binatang bertanduk emas maupun klon klan Mosha juga maju ke tingkat penguasa dunia. Keuntungan lain dari menjadi penguasa dunia adalah kesadaran prajurit dapat turun ke asal alam semesta, memungkinkan mereka mendekati inti hukum, yang membuat pemahaman mereka tentang hukum asal menjadi lebih jelas dan cepat. Hal ini memungkinkan Luo Feng merasakan efek pelatihan 1 hari di Menara Prasasti Suci setara dengan 100 tahun pelatihan bagi penguasa domain biasa. Setelah sekitar 20 hari pelatihan, hukum asal tiba-tiba turun, dan itu adalah hukum asal logam. Ini menandakan pengakuan Luo Feng terhadap hukum asal logam. Pada titik ini, Luo Feng tidak hanya dapat menurunkan kesadarannya ke asal alam semesta tetapi juga langsung memasuki lautan hukum, membuat pemahamannya tentang hukum asal logam menjadi sangat lancar. Faktanya, dibandingkan dengan prasasti kekacauan 9 alam semesta, prasasti suci di dalam Menara Prasasti Suci memberikan bantuan yang jauh lebih besar bagi Luo Feng. Meskipun masa pelatihan hanya berlangsung 30 hari, Luo Feng sudah mencapai puncak tingkat ke-9 di Jembatan Langit. Dengan bantuan teknik rahasia peningkatan energi roh, ia bahkan dapat menembus ke tingkat ke-10. Bahkan ketika menghadapi tantangan dari BIQ, Luo Feng dapat dengan mudah mengalahkannya. Bagaimanapun, kekuatan Luo Feng telah mencapai tingkat rata-rata di antara anggota tingkat penguasa domain di ruang kosong primordial. Namun, pada akhirnya Luo Feng tidak menerima tantangan BIQ karena untuk memastikan kemenangan, ia pasti perlu menggunakan teknik rahasia peningkatan.
Hal ini akan menyebabkan lonjakan kekuatan yang sulit dijelaskan dan menarik perhatian para petinggi di perusahaan alam semesta virtual. Faktanya, bahkan dengan peningkatan energi roh dan kekuatan sungai darah, Luo Feng masih belum cukup kuat untuk mengalahkan BIQ. Jika Ratu Zerg mengetahui bahwa kekuatan tempur Luo Feng meningkat setidaknya 2 tingkat dalam waktu sesingkat itu, mereka pasti akan melancarkan upaya pembunuhan dengan segala cara. Oleh karena itu, Luo Feng tidak terburu-buru menantang jembatan langit. Bagaimanapun, kemajuan yang terlalu cepat dan kekuatan yang mencolok tidak selalu merupakan hal yang baik. Namun, dari pratinjau yang ditampilkan, jelas bahwa tim produksi sekali lagi menyesuaikan urutan alur cerita. Dalam alur asli, Luo Feng pertama-tama akan menembus tingkat penguasa dunia selama pemahamannya di prasasti suci, kemudian menerima pengakuan dari hukum asal logam selama pelatihannya. Setelah itu, Luo Feng akan memilih untuk mempelajari kitab rahasia yang diberikan oleh tetua senior dari suku bertanduk emas. Setelah berpamitan dengan tetua senior, Luo Feng juga akan mengunjungi tempat suci lain dari suku bertanduk emas untuk memahami patung dewa binatang dan melanjutkan pelatihannya. Proses pelatihan di 2 tingkat yang berbeda ini mungkin akan digabungkan oleh tim produksi. Berdasarkan pratinjau episode 160, selain pertarungan antara Luo Feng dan Bei Chuang, ada juga adegan di mana Luo Feng bertemu dengan tetua senior dari suku bertanduk emas. Oleh karena itu, alur cerita mungkin disesuaikan sehingga Luo Feng akhirnya mengalahkan Bei Chuang setelah menerima tantangan dari tetua senior. Bagi tetua senior dari suku bertanduk emas, matanya yang tajam sebagai yang mulia alam semesta dapat dengan mudah mengenali usia pelatihan Luo Feng. Meskipun usianya kurang dari 300 tahun, Luo Feng berhasil mengalahkan Bei Chuang, yang termasuk dalam 10 besar jenius di suku mereka. Ini jelas merupakan pencapaian luar biasa, menunjukkan bahwa potensi Luo Feng sangat besar. Oleh karena itu, untuk memastikan perkembangan masa depan suku bertanduk emas, memberikan Luo Feng kesempatan membaca kitab rahasia dan memahami prasasti suci tidak hanya memperdalam hubungan Luo Feng dengan suku tersebut tetapi juga membawa lebih banyak manfaat bagi masa depan suku tersebut. Setelah Luo Feng menjadi anggota senior dari klan manusia, ia pasti akan mengingat kebaikan ini, membawa lebih banyak peluang bagi suku bertanduk emas. Adapun peringkat kekuatan dari karakter abadi baru ini, nantikan analisis rinci saya di video berikutnya. Saya juga akan mengungkap mata-mata yang ditanam oleh klan Zerg di dalam suku bertanduk emas. Harap nantikan. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.